Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari pembacaan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah fi Syarhil Muqaddimah Al-Jurmiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kemarin kita masih membahas tentang yaitu yang dinamakan dengan Al-Qalam. Al-Qalam, apa kemarin Al-Qalam? Al-Lafdul Murakabu Al-Mufidu Bil Wad'i. Jadi yang dimaksud dengan kalam adalah lafad, ya. Al-lafdu al-murakab al-mufidu bil wad'i. Lafad yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i, yaitu dengan aturan orang Arab. Sehingga nama dari kalam adalah jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah. Bapak sekalian, sebenarnya kemarin ya kita sudah membahas tentang contoh-contoh di dalam jumlah mufidah atau kalam, yang mana kalam itu minimal tersusun dari dua kata. Contohnya apa? Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un yablughul mustahidu al majda. Muhammad adalah seorang musafir. Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Orang yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Walikulli mustahidin nasibun. Setiap orang yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan bagian. Dan seterusnya. Kemudian kemarin kita membahas tentang yaitu apa? Makna mufidan. Mufid, apa makna mufid? Yaitu apabila ayyahsuna sukutul mutakallim alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Artinya yang namanya mufid adalah apa? Apabila mufid itu adalah sesuatu yang mufid, berfaedah. Bagusnya diamnya orang yang berbicara atasnya itu sehingga tidak timbul pertanyaan lagi. Orang yang mendengar itu tidak menunggu sesuatu yang lain. Contohnya, idza hadaral ustadu, apabila telah hadir ustaz. Idza hadara ustadu la yusamma dzalika kalaman. Ini tidak dinamakan dengan kalam. Walaupun dia itu tersusun dari apa? 3 kata. Idza hadara al-ustad. Kenapa? Orang yang diajak bicara itu masih tanda tanya atau masih menunggu dari apa yang engkau ucapkan tadi, yang kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan hadirnya ustadz tadi. Misalnya kalau ditambahi idza hadaral ustadu ansata talamidu sara kalaman. Apabila telah hadir ustadz, ansata talamid, murid-murid diam, maka ini dinamakan kalam karena menghasilkan faedah. Nah,
Jadi apabila telah hadir ustadz, ansotat talamid, maka murid-murid diam. Tapi kalau yang atas tadi, idza hadaral ustadu, masih timbul pertanyaan ya, maka ditambahi idza hadaral ustadu ansotat talamid. Apabila telah hadir ustadz, ansotat talamid, murid-murid diam. Nah, sampai situ ya kemarin. Iya, sampai situ. Kemudian bawahnya wa makna qanihi maudu'an bil wad'il arabi. Ya. Wa makna qanihi maudu'an bil wad'il arabi. Dan makna apa? Yaitu peletakan bil wad'il arabi, menurut aturan orang Arab. Antakunal alfadu al-musta'malatu fil kalami minal alfadil lati wadu'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Maksudnya apa ini? Yang dimaksud diletakkan bagi orang Arab, aturan orang Arab itu maksudnya apa? Lafaz-lafaz yang digunakan di dalam kalam tadi adalah lafaz-lafaz yang diletakkan orang Arab, yang itu menunjukkan atas makna dari makna-makna. Masalan hadoro, kalimat hadoro. Hadoro inilah kalimatun, ini adalah kata. Jadi kalau saya mengatakan kata, kalimah itu kata ya. Jangan sampai kalian punya pikiran kalimah itu kalimat gitu ya. Kalimatun, kata. Wadu'aha al-arabu li makna. Ya, yang diletakkan oleh Arab, diletakkan orang Arab li maknan, yang mana dia itu mengandung makna. Di makna apa itu? Wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi, yaitu apa? Menghasilkan kehadiran pada waktu yang lampau. Jadi hadoro itu artinya apa ini? Menghasilkan kehadiran pada zaman yang lampau, namanya fi'il madhi nanti. Wa kalimatu Muhammadin, sedangkan kalimat Muhammadin qad wadu'aha al-arabu li ma'nan, sungguh telah diletakkan oleh orang Arab yang dia itu li ma'nan, artinya mengandung suatu makna. Wa huwa datus syakhsi, dia itu adalah datnya seseorang. Siapa datnya seseorang? Muhammad. Dat seseorang, datu syakhsi al-musamma bihadal ismi, yang dinamakan dengan isim ini. Fa'idha kulta, apabila engkau katakan hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Muhammad telah hadir. Takunu qad istakmalta kalimataini. Ya, takunu qad istakmalta kalimataini kullun minhuma mimma wada'ahu al-arabu. Apabila engkau mengatakan Muhammad telah hadir, maka kamu sungguh telah menggunakan dua kata. Setiap dari keduanya tadi wada'ahu al-arabu, telah diletakkan oleh orang Arab. Bikhilafi, berbeda ma idza takalamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajamu.
Berbeda dengan apa yang apabila engkau takalamta, berbicara bikalamin, dengan suatu kalam, mimma wada'ahu al-ajam, dari apa yang diletakkan oleh orang-orang ajam. Kal faros, ya seperti bahasa Persia, wa Turk, ya wa Turki dan Turk, wal barbar, ya barbar, wal faranji, Eropa. Fa innahu la yusamma fi urfil ulama il arabiyah kalaman. Seperti bahasa Persia, Turki, bahasa Eropa, itu dia itu tidak dinamakan fi urfi ulama il arabiyati kalaman. Menurut urufnya ulama Arabiyah itu sebagai kalaman. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, walaupun sebagian ahlu lughah yang lainnya dia mengatakan kalaman, tapi yang jelas ini ya, ini bukan kalam karena dia termasuk ajam. Nah, di bawah ini dijelaskan tentang contoh-contoh tentang kalam. Intinya kita sudah sering latihan membuat jumlah mufidah, kalam atau jumlah mufidah. Contohnya amsilatun, ya contoh lil kalami al mustawfi asy-syuruti. Contoh yaitu contoh-contoh di dalam amsilatun lil kalami, contoh-contoh di dalam kalam al mustawfi asy-syurut, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya al jawu sahwun, udara itu bersih. Al bustanu musmirun, kebun itu berbuah. Al hilalu sati'un, hilal itu tinggi. As-sama'u safiyatun, langit itu cerah. Yudhi'ul qamaru lailan, bersinar bulan itu pada malam hari. Yanjahul mustahidu, ya orang yang sungguh-sungguh akan sukses. La yuflihul kasul, tidak akan menang orang-orang yang malas. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Muhammadun safwatul mursalin, Muhammad pilihan para rasul. Allahu rabbuna, Allah Rabb kami. Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kita. Jadi contoh ini semuanya ya ikhwas sekalian, ini yang dinamakan dengan kalam. Minimal terdiri dari 2 kata. Walaupun kemarin kalau misalnya ada kalimat tanya, man akhuka, siapa namamu? Atau man akhuka, siapa saudaramu? Muhammad. Itu juga dikatakan kalam ya. Kenapa? Pada hakikatnya dia mengandung Muhammadun akhi. Kemarin ya. Ya. Tapi intinya kalam itu adalah yatarakabu, tersusun, murakkab, tersusun. Minimal 2 gitu ya. Seperti contoh ini, al jawu sahwun, al bustanu musmirun, al hilalu sati'un, as-sama'u safiyatun. Ini contoh-contoh yang didatangkan oleh penulis atau pensyarah kitab ini. Antum sering membuat contoh. Coba buat kalam, Mas Jati. Al-kitabu jadidun. Kemudian Mas Jahid. Al-qalamani Muhammadin ayat maktab. Ulangi. Al-qalam. Spedolnya mana Mas? Mas Gatot. Spedol.
Iya, ulangi. Ayo, Mas. Ulangi deh, Mas Zahid, coba. Al-qalamani Muhammadin 'alal maktabi. Iya. Gini aja. 2 pulpen itu di atas meja. Yang lebih mudah. Al-qalamani 'alal maktabi. Iya, al-qalamani 'alal maktabi itu cukup. Daripada nanti antum membaca jumlah 2 pulpen Muhammad. Kalau 2 pulpen Muhammad jadi mana? Nunnya dihilangi. Iya kan? Tapi itu lebih sulit itu. Jadi wa qalamani qalama Muhammadin 'alal maktabi. Yang mudah aja, yaitu al-qalamu 'alal maktabi boleh atau al-qalamani 'alal maktabi. Itu aja yakfi. Terus Mas Gatot. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Mas Tri, ya Tri. Muhammadun qa'im. Ya Muhammad berdiri. Boleh. Terus Mas Miai. Ya. Ya, al-kitabani 'alal maktabi. Boleh ya. Al-kitabani 'alal maktabi. Ya. Al-kitabani 'alal maktabi. Sudah difokus ini. Ya. Iya. Tolong dihapus ya, Mas. Saya sebentar. Ini. Misalnya apa? 2 kitab kitabani 2 kitab apa? Alal maktabi. 2 kitabani alal maktabi. 2 kitab itu di atas meja. Ini kitabani, ini menunjukkan 2 kitabani. Ya, al-kitabani alal maktabi. Atau misalnya 1 tok boleh. Ya. Al-kitabu alal maktabi. Ya. Atau misalnya dibalik. Iya. Di atas meja ada 3 kitab. Alal. Iya, pelajaran kemarin. Di atas meja ada 3 kitab. Di atas meja ada 3 kitab. Tiga kitab apa? Salah satu. Kemarin 3 kitab pernah kita pelajari. Kutubin. Alal maktabi salah satu kutubin. Di atas meja ada 3 kitab. Kutub jamak dari apa? Kitab. Nah, ini di pelajaran DL pada pelajaran yang akhir-akhir, ya. Di atas meja ada 3 kitab. Di atas meja ada 3 pulpen. Salah satu aklamin. Nah, ini ya, perhatikan ya. Ini susunan kemarin yang pernah kita sampaikan. Salah satu aklamin. Di atas meja ada. Ya. Jadi intinya tadi apa nih? Kita membicarakan tentang al-kalam, al-lafdul murakabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Intinya kan gitu. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i menurut aturan orang Arab. Tanya, Ustaz. Yeah. Kalau masdar itu apa maksud? Masdar. Ulang. Gimana? Masdar adalah tasrifan yang jatuh nomor 3. Masdar itu
dinamakan dengan kalimah kata. Jadi itu masdar bukan kalam, bukan. Kalam itu adalah lafadz atau kalimah. Saya ulangi ya. Jadi kata yang tersusun ya minimal 2 atau lebih yang memberikan faedah menurut orang Arab. Misalnya contohnya gini. Hada kitabun. Ini sudah dikatakan kalam atau jumlah mufidah. Hada mubtada'nya, kitabun khabarnya. Sedangkan masdar itu kan namanya wa tasrifan yang jatuh nomor 3 ya, setelah fi'il madhi mudhari' fa'ala yafi'lu fa'lan. Itu namanya masdar. Masdar cuma satu kata atau satu lafadz, itu bukan kalam. Ya, paham ya? Jadi, kalam adalah fi'il amr. Iya. Fi'il amr. Ya, itu intinya kan ya tersusun dari 2. Ijlis, duduklah. Saya berkata sama Anda, maka itu dikatakan dengan kata kalam. Karena apa? Ijlis itu mengandung domir apa? Ya, anta. Iya kan? Orang sudah paham ijlis. Iya. Ijlis, duduk. Artinya apa? Yang sudah suruh duduk antum gitu. Ijlis. Ya. Enggak nampak. Iya kan ijlis, orang yang diajak bicara. Iqra. Ya Mas Miyanto. Kan misalnya saya bicara sama antum, yang ada antum iqra. Ya. Kan jadi as-sami, orang yang mendengarkan paham. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Kul, makanlah, ya. Nah, itu dinamakan kalam gitu ya. Intinya ini terdiri dari 2. Ya, ijlis dan dhamir mustatir takdirhu anta. Intinya pendengar itu tidak timbul pertanyaan lagi itu loh. Ya. Ya tentunya nanti dengan dibarengi dengan kaidah yang ada. Artinya kalau misalnya ada seperti kemarin ida kan ya isim syarat ya. Ida hadaral ustad, apabila telah hadir ustad, itu kan masih timbul pertanyaan. Maksudnya apa? Apabila telah hadir ustad, ansotat talamid, murid-murid diam. Misalnya gini, jika kamu memukul, ida tadrib, maksudnya apa ini? Kan masih timbul pertanyaan toh. Jika kamu memukul, saya juga akan pukul gitu. Ida tadrib, adrib. Ida tadrib, adrib. Ya. Paham maksudnya? Jadi selama ini yang kita buat itu namanya kalam, jumlah mufidah, atau nama lainnya jumlah mufidah. Masih ada tanyakan? Tri? Kalau melihat 2 muslimah berjalan di depan masjid atau sekolah, apa? Antum tanya? Itu 2 muslimah. Jadi tahu kayak salah tapi 2 muslimah. 2 muslimah Berjalan di depan masjid. Iya. Tapi kitanya tahu isim pakai isim salah gitu. Itu Oh. 2 muslimah. Boleh 2 muslimah. Ini 2 muslimah. Contohnya pakai apa?
Ya, ha ta ni. Hatani imra ya, imra a tun kan? Ta nih. Imra atani, imraatun. Imraatani ini dua muslimah, ini cukup. Hatani imraatani. Ini jumlah mufidah. Hatani imro'atani. Kenapa ini? Ini disesuaikan. Karena apa? Ininya kan mubtada khobar. Kalau ininya 2, ini juga harus 2. Kalau ini 3, ini juga harus 3. Gitu? Kalau sekedar ada tani gitu. Ya belum. Ini maksud ini apa? Ya, misalnya hada. Ini namanya lafat tok. Kalimah satu kata gitu. Isim isyarah namanya. Ini apa maksudnya? Ini hada qalamun. Nah, ini baru jumlah mufidah. Bisa dipahami? Hada satu. Misalnya dua laki-laki, hadani rajulani. Jadi kalau hada tok atau hatani tok belum dikatakan jumlah mufidah. Masih timbul tanda tanya. Dan secara kaidah juga salah, artinya hada itu cuma anu tok ini. Iya, kalau misalnya yang dimaksud seperti kemarin man akhuka Muhammad, itu hakikatnya siapa? Saudaramu Muhammad. Artinya Muhammad akhi itu loh. Maksudnya yang antum maksud hatani, maksudnya tetap nanti hakikatnya itu hatani imro'atani gitu loh. Atau hadani rajulani. Itu dua laki-laki. Artinya apa kalau sampean mengatakan hadani tok? Dani ini secara anu kan belum, tapi kalau yang dimaksud sudah tahu maksudnya, maksudnya hakikatnya hadani rajulani. Nah, ini yang rajulani, ini yang namakan jumlah itu ya. Itu. Ya kalau pemulaan aja, dilengkapi aja. Kalau nanti tidak bingung. Ya, karena kita belajar al-kalamu al-lafdu al-murakkab. Murakkab itu tersusun, bukan satu tok itu, tersusun. Paham? Maksudnya bisa difahami? Iya gitu. Kita anu aja. Ikut ini aja yang kata Ibnu Ajrum, al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu aja, walaupun di sarah ada kalimat man akhuka Muhammad, tapi yang hakikatnya Muhammad akhi itu loh. Terjadi dari Muhammadun akhun dan ya itu ya. Bisa dipahami Mas? Ya. Ya paling tidak susunan itu terdiri dari mubtada khobar atau fi'il fa'il gitu. Nah sekarang gini, contoh di bawah ini. Amsilatun, antum lihat, perhatikan di dalam buku. Amsilatun lil lafdil al mufradi, lil lafdil mufradi. Contoh lafat yang mufrad. Nah ini Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, Qoma, Min. Ini lafat punya mufrad. Sorry tadi hada, hadani, hatani itu cuma lafaz satu lafaz mufrad itu. Mufrad itu satu. Paham? Ya. Yang kedua contohnya amsilatun lil murakkabi ghairul mufradi. Contoh lafaz yang murakkab, yang tersusun tapi dia tidak memberikan faedah.
Coba perhatikan. Ini sering kita buat. Madinatul Iskandariyati. Itu susunan apa itu? Mas Jati. Madinatul Iskandariyati. Seperti Babul Fasli. Apa itu kemarin? Namanya apa? Mudhaf, mudhaf ilaihi. Itu walaupun terdiri dari dua kata, tapi itu bukan tidak mufid loh. Mufid itu artinya yang artinya pendengar itu sudah tidak timbul pertanyaan lagi. Ya. Madinatul Iskandariyati. Tapi kalau ditambahi Madinatul Iskandariyati, contohnya ya, Madinatul misalnya Iskandariyati. Tambahi ini kan Madinatul Iskandariyati. Ini walaupun terdiri dua kata ya, paham maksudnya? Satu, dua, tapi kan ininya mudhaf, ininya mudhafun ilaihi. Ini belum dikatakan kalam yang mufid, yang berfaedah, kecuali kalau di sini ditambahi Madinatul Iskandariyati kabiratun. Kabiratun. Nah, ini baru apa? Madinatul Iskandariyati kabiratun. Ini baru jumlah mufidah atau kalam. Fahim? Paham? Yeah. Abdullah. Abdullah kan dari Abdul dan Allah ya. Iya. Itu bukan kalam. Walaupun terdiri dari dua kata. Hadramaut. Iya. Kan dua kata ini, hadra dan maut. Nah, sekarang law ansafa annasu. Law ini. Nah ini namanya nanti isim syarat. Seandainya manusia itu berbuat baik, masih timbul pertanyaan. Walaupun ini terdiri dari berapa huruf ini? Baru apa? Berapa kata ini? 3. Walaupun dia 3 kata, tapi dia belum dikatakan mufid, gitu ya, mufid. Seandainya manusia itu berbuat baik, maka apa? Masih bertanya-tanya, ya. Dunia akan tenang itu ya, damai itu ya. Itu ya. Tambahi lagi, seandainya manusia berbuat baik, maka dunia akan tenang, akan damai. Tapi kan manusia ada yang sebagian yang dolim, ada yang kafir, ada yang mujrim. Contoh lagi, idza jaa syita'u, apabila datang musim dingin. Nah, idza jaa syita'u, apabila datang musim dingin, masih tanda tanya. Idza, apabila. Walaupun terdiri dari 3. Syita, musim dingin. Contoh lagi, mahma akhfa al-mura'i, bagaimanapun orang yang riya itu menyembunyikan, misalnya apa? Mahma akhfa al-mura'i, bagaimanapun akhfa menyembunyikan al-mura'i, orang yang riya itu, masih timbul tanda tanya. Iya kan? Maka apa? Allah akan tetap melihatnya. Ya. Orang yang riya menyembunyikan ya hatinya, riya gitu ya. Allah pasti akan melihatnya juga gitu ya. Ditambahi gitu. Itu baru apa? Jumlah mufidah.
In tola'atis syamsu, jika terbit matahari. Ya, ada innya ini yang menyebabkan jika terbit matahari. Misalnya jika terbit matahari apa? Nah, ya cerah sama. Ya. Atau misalnya jika terbit matahari manusia pergi ke pasar gitu, atau para murid pergi ke pasar atau ke sekolahan gitu ya. In tola'atis syamsu dhahabat talamid atau dhahabat tulabu ilal madrasati. Itu ya. Jadi intinya gini, mufid itu artinya ya ayyusina sukut mutakallim. Jadi apabila orang yang berbicara tadi sudah diam, maka yang lain itu bisa mengambil faedah maksudnya. Gitu ya. Faham ini? Bisa difahami ini? Bisa? Allah. Ya intinya apa yang kita pelajari, antum sering mendatangkan jumlah mufidah itu yang dinamakan dengan al-kalam. Artinya kalam yang sempurna. Tapi kalau yang di sini disebutkan oleh pensarah kitab ini contoh murokab susunan yang lebih dari 2 kata ke atas, tapi dia bukan kalam atau bukan mufid, tidak memberikan faedah. Contohnya ini Madinatul Iskandariyati. Misalnya contoh babul fasli, pintu masjid, atau babul kelas. Babul fasli, pintu kelas. Cuma dia enggak babul fasli. Ini contoh miftahu babi fasli. Miftahu babi fasli. Jumlah mufidah enggak ini? Kunci pintu kelas. 1, 2, 3. 3 kata. Jumlah mufidah enggak? Kalam bukan? Mufid belum? Pintu kunci pintu kelas belum. Misalnya pintu kunci kelas maksurun. Nah ini baru mufid. Ya, kunci pintu kelas patah. Nah itu kan. Kalau ini masih belum, walaupun dia tersusun dari berapa kata? 1, 2, 3. Bisa dipahami? Ya. Ya. Intinya jumlah itu terdiri mubtada khobar, ya. Atau fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul, gitu aja lah secara sederhananya. Dan sering kita sudah membuat jumlah mufidah. Gimana Iwan? Punya atau enggak? Bisa dipahami enggak ini? Keterangan saya, Tri? Insyaallah ya. Tapi kalau antum sering ikut di DL juga, itu masya Allah itu pelajaran pendukung seperti ini, ya. Pelajaran Durusulullah Gontor atau yang pelajaran Durusulullah Madinah itu sebagai pendukung pelajaran ini. Jadi apa yang diterangkan di dalam Durusulullah Madinah itu semuanya adalah jumlah mufidah, yang mana penulis ya Syekh Dr. Abdul Rahim menuntut orang-orang yang non Arab ajam dituntun untuk membuat kalimat sederhana yang itulah yang dinamakan jumlah mufidah. Paham? Belajar DL? Nah, gitu ya. Iya. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan. Ada yang tanyakan? Itu ulang lagi.
Apalagi antum sudah menghafal kitab tasrif ya. Nah, itu gunakan sebagai landasan juga. Dan kita sudah sedikit belajar apa? Durusul lughah gontor. Ya kan? Ya. Dibawa lagi nggak apa-apa. Di durusul lughah gontor. Bawa Mas. Dan coba. Artinya. Nah, udah pinjam. Nah, ini kan dari ini kan kita belajar dari ini dah. Iya. Ya. Huna faslun, ya kan? Mufid nggak ini? Di sini kelas. Anta fil fasli. Mufid. Laka mistaratun. Mufid nggak? Mufid. Laka mistaratun wa qalamu rasasin alal maktabi. Oh, insyaallah. Ya kan? Semuanya mufid. Walaka qalamun hibrin fil jaybi. Ya, mufid. Halaka mibratun fil jaybi. Nah ini kan kalimat tanya. Ya, kemudian dijawab hadhil min qalatu hadhil min qalatu laka. Nah, kan ini busur milikmu wa hadzal kitabu li, dan buku ini milik saya. Ini yang namanya ya. Nah, masyaallah. Hadzal waladu huwa hamidun, atau misalnya hadzal waladu, anak ini dia itu adalah hamid. Lahu abun wa umun. Nah, ini semuanya mufid ya. Dan seterusnya. Ana muslimun, itu mufid, ya kan? Saya seorang muslim. Anta muslimun. Nahnu muslimuna. Anta mu'minun wa sahibuka mu'minun. Nah, insyaallah. Nah, ini di dalam satu buku ini namanya jumlah mufidah ya. Kalam ini Mas B. Ini jangan dihilangkan ya. Ya. Ini kalam itu ya. Antum buka di sini semuanya mufid, yaitu al-lafdul murakabu al-mufidu bil wad'i, yang ditulis oleh Imam Zarkasi dan Imam Syaibani. Insyaallah. Walaupun belum selesai ya. Tapi enggak apa-apa kan ya. Nah, ya. Ada soal? Bisa dipahami keterangan saya? Insyaallah ya. Iya. Kalau antum pengen mencari contoh jumlah mufid itu mana toh? Buka kitab ini atau buka kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang Madinah. Semuanya antum dapati jumlah mufidah. Atau di ini Durusul Lughatil Arabiyah ala Tariqatul Hadisah yang dikarang oleh Imam Zarkasi. Nah, ini kan contoh di sini ada sekian dari sekian contoh yang didatangkan oleh penulis, dan dia menyebutkan, oh ini loh di antara jumlah mufidah, dan ada juga yang terdiri dari 2 kata atau lebih, tapi itu belum dikatakan kalam al-mufid. Ya, mufid. Paham ya maksud mufid? Ya. Sempurna, artinya yang orang yang dengar itu sudah tidak timbul pertanyaan lagi. Terus, ya inilah bahasa Arab ya, harus sabar ya. Ya nggak apa-apa. Artinya saya berusaha menerjemahkan apa yang dikarang oleh pensarah kitab ini. Artinya saya terangkan supaya antum paham itu. Maksudnya kitab itu gini, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan sedikit aja. Anwa'ul kalam.
Iya, baca Mas Jati. Anwa'ul kalami. Nah, perhatian. Antum baca. Anwa'ul kalam halaman 9. Ketemu? Nah. As'ilatun ala ma taqaddam, ini ya soal-soal. Sekarang yang bawahnya anwa'ul kalami. Ya. Qala ya. Saya terjemahkan ya. Di sini disebutkan qala, siapa ini? Ibnu Ajurum. Wa aqsamuhu salasatun. Macam-macamnya itu ada 3 macam. Macam dari kalam. Ya. Wa aqsamuhu anwa'ul kalam. Atau kalimah, ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Jadi kalam itu ada 3 macam. Isim, fi'il, harfun ja'a li maknan, yang dia itu datang li maknan, menunjukkan arti atau makna. Jadi ini antum perhatikan ya. Wa aqsamuhu salasatun, macam-macam dari qala. Wa aqsamu salasatun, anwa'ul kalam. Wa aqsamu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Ini sudah kita pelajari ya. Isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf ya huruf. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Terus wa aqulu, nah siapa ingin baca Mas Karot? Wa aqulu al-alfatu allati kana al-arabu yastaqbiluna fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina uha fi kutubina wa tubuh wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu wahidun minha ya an ana yakuna wahidan min salasati asya'in. Terus apa itu? Al-ismu wal fi'lu wal harfu. harfu. Nah, jadi apa ini? Aqulu wa aqulu, saya katakan. Siapa ini yang mengatakan? Pensarah kitab ini. Siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid yang mensarah kitab ini. Wal alfadul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim
wa nuqilat ilaina anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina. Nah, lafat-lafat yang kanal arabu adalah orang Arab itu yasta'milunaha, menggunakannya. Orang Arab ya, bukan orang Ajam. Orang Arab itu menggunakan lafat-lafat tadi fi kalamihim, di dalam pembicaraan mereka atau dalam kalam mereka. Wa nukilat ilaina, dan telah dinukil kepada kita anhum, dari mereka orang-orang Arab. Fanahnu, maka kita, natakallamu biha, kita berbicara dengannya, ya, dengan lafaz-lafaz tadi, fi muhawaratina, di dalam diskusi atau pembicaraan kita, wa durusina, pelajaran-pelajaran kita, wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membacanya fi kutubina, di dalam kitab-kitab kita atau kitab-kitab kami, wa naktubu biha ila ahlina, dan kita menulis dengannya ila ahlina, kepada keluarga kita, wa asdiqaina, dan kepada teman-teman kita. La yakhlu, semuanya itu tak lepas, wahidun minha, salah satu dari lafaz-lafaz tadi, an ayyakuna wahidan, an yakuna wahidan min salasati asya'in. Semuanya itu tak lepas darinya, yaitu salah satu dari 3 macam ini. Jadi lafaz tadi pasti ada salah satu dari 3 macam ini. Apa ini? Al-ismu, isim, wal fi'lu, fi'il, wal harfu, dan huruf. Kita cuma belajar 3 ya dalam bahasa Arab itu. Apa? Isim, fi'il, kemudian huruf. Yang kita pelajari cuma 3, nggak ada 4 ya. Kita belajar isim, fi'il, kemudian huruf. Ya, isim secara sederhana kata benda itu aja. Bisa jenisnya orang, binatang, tumbuhan, atau sesuatu yang lainnya, gitu ya. Tapi kalau fi'il, kata kerja. Tapi kalau huruf, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan yang lainnya. Dia harus ada yang lainnya. Jadi kalau misalnya fi, itu nggak bisa. Fi tok itu pasti ada fil masjidi atau fil baiti, itu namanya huruf. Jadi yang kita gunakan selama ini di dalam kita belajar bahasa Arab itu cuma terdiri dari apa? Isim, fi'lun, kemudian harfun. Antum buka ya di dalam sini kitab ini. Misalnya ana aqumu amama saburati. Ana kan? Saya. Isim apa nih? Isim domir, ya kan? Aqumu apa? Fi'il. Amama isim lagi, isim dzaraf. As-saburati isim, ya kan? Al-kitabu 'alal maktabi, kitab isim, ala harfun, al-maktabi isim. Misalnya apa? Nah, contoh al-ustadu dhahaba ila al-fasli al-jadidi. Al-ustadu apa ini?
isim. Apa jadinya? Alif lam. Dhahaba fi'il. Ila harfun. Al-fasli isim. Al-jadid isim. Kan cuma belajar itu ya Mas Mi. Sebenarnya kita cuma belajar 3 tok. Nah, yang kita pelajari cuma ini. Al-ustadzu dhahaba ilal faslil jadidi. Ustadz telah pergi ke kelas yang baru. Udah, gitu ya. Sampai sini aja, nanti tidak kebanyakan. Jadi kita pelajari apa? Di dalam bahasa Arab, ya kalam itu ada 3 macam. Kalam ya atau kata. Kalau dalam kata kalimah itu ada 3. Ismun, fi'lun, dan harfun. Tidak keluar dari itu. Besok kita membahas tentang apa itu dengan yang dinamakan dengan isim, apa yang dinamakan dengan fi'il. Isim tidak terkait dengan waktu. Tapi kalau kata kerja, fi'il terkait dengan waktu. Tapi kalau huruf itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dia digandengkan, digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Gitu ya, insyaallah. Itu sekalian yang bisa kita ambil. Jadi apa kita masih berkutat apa? Pada al-jumlah wida, al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Harus diulang-ulang terus ya. Gitu ya. Nah, masalah nanti bagaimana thariqah membacanya. Nah, ini kan perlu tahapan. Sebelum ditutup ada yang tanyakan? Kan sama sebenarnya, sama intinya, sama mukhtarat kan sama ya, sama itu ya gini. Bahkan ini cuma sekalian saya tegaskan lagi, cuma pengantarnya itu pakai bahasa Arab itu aja ya. Kenapa kita membiasakan ini supaya antum tidak asing dengan kalimat yang ada gitu ya. Tapi insya Allah ini kelasnya itu masih di bawah mukhtarat sebenarnya. Artinya dalam hal penjabarannya ya memang panjang kayak gini, hanya rodok istilahnya kan, karena kita harus berpikir, oh ini bahasa Arab apa artinya itu aja. Tapi yang penting saya tunjukkan, loh ini loh pokok masalahnya, gitu ya. Pokok masalahnya, oh yang namanya jumlah fidah itu adalah lafadz yang tersusun minimal 2 ya, atau lebih, yang memberikan faedah, mufid. Mufid itu artinya orang yang mendengar tuh tidak timbul pertanyaan lagi, bil wad'i, dengan aturan orang Arab, bukan aturan kita gitu, bukan bahasa Indonesia diarabkan, bukan, tapi dengan aturan orang Arab. Termasuk ini ya, antum belajar ini Durusul Lughah Gontor dan Durusul Lughah Madinah, semuanya isinya apa? Al-kalam. Gitu ya. Ya. Cuma kita kan pelajari teorinya gitu, teorinya disampaikan, diarahkan oleh pensarah kitab ini. Ya. Jadi besok kalau bisa matanya dihafal ya, kalau bisa. Ya. Apa itu al-kalam? Ya, misalnya anwaul kalam wa aqsamuhu salasatun, wa aqsamuhu salasatun, fi'lun, ismun, wa fi'lun, wa harfun ja'a li ma'nan. Itu ya dihafal ya kalau bisa, kalau mampu. Wa aqsamu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Sebab nanti kalau kantum hafal tadi ini sebagai pegangan. Jadi kalam itu 3, isim, fi'il, huruf, yang dia itu ja'a datang dengan li ma'nan, dengan mengandung arti. Ya. Gitu ya sekalian. Mudah-mudahan antum tidak dibebani, artinya tidak merasa berat dengan pembahasan ini. Gimana? Ya, insyaallah tidak ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi paham gitu ya, maksudnya gitu.
Ya. Demikian ya mas sekalian, kita berdoa sama Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita selalu istiqomah dalam belajar ilmu agama, ya, belajar tentang bahasa Arab ini sebagai wasilah untuk kita memahami Quran dan Sunnah. Mohon maaf bila ada yang salah dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.